Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersama-sama mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah, senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih di materi pelajaran ke-7 dengan materi menerima qada dan qadar. Ya. Sebelumnya marilah kita simak apa tujuan dari pembelajaran menerima qada dan qadar. Yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar. Kemudian menunjukkan perilaku tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Kemudian memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Selanjutnya menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Selanjutnya, marilah kita simak pembelajaran yang pertama, makna iman kepada qada dan qadar. Ya, selanjutnya ada dalil tentang qada dan qadar, kemudian macam-macam takdir. Secara bahasa, qada artinya hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Kemudian qadar artinya adalah ukuran, kepastian, perwujudan ataupun kehendak. Secara istilah, qada artinya ketetapan Allah yang terjadi segala sesuatu sejak zaman azali. Apa yang dimaksud dengan zaman azali adalah zaman di mana manusia belum ada yang diciptakan. Ya. Ingat pengertian daripada zaman azali, yakni masa atau waktu sebelum ada satupun manusia yang diciptakan. Kemudian qadar artinya perwujudan atau kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Berikut adalah dalil qada dan qadar. Bisa disimak hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah bersabda, Allah mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, yang kedua, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra, surah ke-13, ya, surah ke-13 ayat 8, yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Kemudian marilah kita masuk kepada macam-macam takdir, ya. Tadi kita sudah memahami makna qada dan qadar. Sekarang marilah kita simak apa macam-macam dari takdir. Qada dan qadar merupakan takdir. Macam-macam daripada takdir itu ada dua, takdir mu'allaq dengan takdir mubram. Apa yang dimaksud dengan takdir mu'allaq? Yakni secara bahasa sesuatu yang digantungkan, artinya bisa saja terjadi, bisa juga berubah. Kemudian takdir mubram secara bahasa sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti terjadi. Kemudian selanjutnya takdir mu'allaq menurut istilah, yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Artinya ketika manusia
memiliki usaha untuk merubahnya, maka dapat berubah. Dapat berubah melalui doa dan usaha atau ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubram terdapat di dalam Quran surah Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya tidak akan dapat dirubah oleh manusia. Itu yang disebut dengan takdir mu'allak. Sudah dapat ya dibedakan. Contohnya takdir mu'allak, kepandaian, kesehatan, kemakmuran. Ini bisa diubah oleh manusia sesuai dengan ikhtiar, doa dan usahanya. Kemudian takdir mubram menurut Islam istilah, yaitu ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Sudah terjadi. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 34, artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kemudian takdir mubram contohnya ya tidak dapat diubah. Jenis kelamin, ajal, panjang atau pendeknya manusia, panjang atau pendeknya usia manusia, api yang sifatnya panas, bumi yang bentuknya bulat, kejadian kiamat yang tidak dapat kita ketahui dan tidak dapat diubah. Ini yang disebut, inilah contoh-contoh daripada takdir mubram. Jenis kelamin ini tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa meminta kepada Allah kita ingin berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, kecuali ada hamba Allah yang membangkang. Dari semula berjenis kelamin misalnya perempuan, dia ubah menjadi laki-laki, ada yang seperti itu. Ada juga yang berjenis kelamin perempuan merubah. Ya, ini tidak boleh sama sekali. Ini tidak dapat disebut sebagai hamba Allah. Karena yang dimaksud dengan hamba Allah berarti kita siap ya. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, berarti kita siap untuk menerima segala sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian perilaku dan hikmah ya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Perilakunya beribadah kepada Allah, contohnya sholat dan lain sebagainya. Berusaha dan bertawakal, bersabar dan ikhlas, tidak mudah putus asa. Kemudian ada pun hikmahnya, ya insya Allah kita disayang Allah, tergolong sebagai hamba Allah yang taat, menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur, memiliki perilaku optimis dan tawadu. Kemudian terakhir membuat hati menjadi tenang. Orang yang hatinya tenang insya Allah hidupnya berkah ya. Selanjutnya manfaat ya, bersikap sabar dan syukur, menenangkan jiwa, bersifat optimis, jauh dari sifat sombong, banyak temannya. Kemudian depan sebagai penutup, marilah anak-anakku sekalian kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tinggal di rumah karena ada wabah corona ya, maka perbaikilah waktu kita, manfaatkan waktu kita yang ada untuk belajar, beribadah dan lain sebagainya. Bersabar atas semua cobaan yang Allah berikan. Kemudian gigih dalam berusaha, tugas-tugas yang diberikan yang belum dikerjakan secepatnya. Bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan segala sesuatu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal, berserah diri. Insyaallah kemudian makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, syukran atas perhatian. Ini adalah kata-kata hikmah ya. Tingkatkan imun, kuatkan imun dan tuntut ilmu bermanfaat. Insyaallah akan diraih rasa aman. Amin. Iman, imun dan aman. Kemudian selanjutnya tugas pada hari ini adalah mencari gambar perilaku yang menunjukkan iman kepada qada dan qadar. Kemudian berilah keterangan di bawah gambar. Contohnya gambar rajin belajar misalnya, atau gambar sholat, mengaji,
atau yang lainnya yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada qada dan qadar, ya. Berikan keterangan di bawah gambar. Kemudian gambar silahkan dikirim melalui Wapri Ibu, ya, dan boleh cari di Google, ya, silahkan cari di Google atau boleh digambar di bukunya. Syukran atas perhatiannya hari ini. Semoga semua kita senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup untuk senantiasa belajar di rumah dengan gigih dan tetap semangat. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.